dan kepada pihak yang juga dilaporkan. Nah, terima kasih, itu saja yang mungkin sebagai pengantar dari saya. Dengan topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang berada di samping kiri saya, itu Dr. Anton Wijantono, Sekretaris Bedah, sebagai walian, yang di sebelah kanan saya Wakil Direktur Umum Direktur SDM dan Sarana Bapak Muhammad Safizal, ya. Yang di belakang ini lengkap, ya, ada kabar perawatan, kabar pelayanan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dalam memenuhi undangan kami terkait masalah berita yang ada di beberapa media. Untuk itu izinkanlah kami, saya sebagai direktur, untuk memaparkan beberapa hal. Yang pertama yaitu proses yang ada di sini, terutama yang di dalam media massa. Klarifikasi atau saya simpulkan, ya, yaitu pertama mungkin bisa yaitu berdasarkan, ya, pelaporan dari salah satu mahasiswa, ya, kedokteran, ya, yaitu mahasiswa yang sedang magang di Rumah Sakit Raden Matahir. Dia jadi masih dalam proses penelitian, berarti dia masih mahasiswa kedokteran, ya. Kalau di sini kan ada nanti yang mahasiswa yang profesi, ya, yang resmi sebagai profesi dokter. Kalau ini mahasiswa magang atau mahasiswa yang sedang penelitian, ya, yang saat ini diduga, ya, telah dilecehkan, ya, oleh salah satu perawat di bagian kamar operasi, ya, kamar operasi, dan itu pun dikirim melalui WA. Jadi WA-nya ada dengan kita, ya. Nah, karena sudah ada seperti ini, ya, dari pihak Kompordik, ya, Kompordik itu Komite Koordinasi Pendidikan, ya, dan Komite Etik Rumah Sakit Raden Matahir, yaitu yang bagian, ya, yang bertanggung jawab membawahi mahasiswa ini untuk bertugas di Raden Matahir. Jadi ada bagiannya, ya, yang bertugas, ya, melayangkan surat berita acara pelaporan, ya, pada tanggal 2 November tahun 2022 yang ditujukan langsung, ya, kepada dekan kedokteran, ya, FKIK Unja, berarti yang sebelah ini, dekan kedokteran FKIK Unja, dan juga dilayangkan ke Kompordik kedokteran untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Jadi dia ada laporan dan karena dari adanya, ya, surat, ya, mungkin dia lebih nampak, ya. Karena adanya surat ini dan tentunya adanya pelaporan baik secara lisan, ya, dari instalasi kamar operasi, maka, ya, tentu kita sebagai pimpinan dan kita direktur dari Matahir yang saat itu kebetulan saya lagi sedang dinas keluar kota, ya, dinas luar, langsung menginstruksikan kepada Pak Odirian dan itu Dr. Anton untuk menindaklanjuti masalah ini. Jadi kita langsung menindaklanjuti masalah ini. Tanggal 2 November, ya, itu sekitar jam 2 siang, 2 sore. Yang bersangkutan atau inisial GP itu langsung kita panggil ke komite etik untuk dimintai keterangan permasalahan ini, ya.
tentu ini diketahui juga oleh bagian instalasi, kamar operasi, ya, dan bagian pelayanan dan juga bagian perawatan. Yang bekerja saat itu, ya Pak, tersebut adalah di bawah bagian perawatan. Jadi dia langsung dikomunikasikan, ya. Dan siang itu juga, ya, Pak Wadilian memanggil semua pihak, kita panggil semua pihak, ya. Dari mulai kepala ruangan, kita panggil juga kepala instalasi, kabit pelayanan dan kabit perawatan untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Ya. Maka hari itu juga maka pada hari diskusi itu, arti saat itu langsung diterbitkan surat pemberhentian sementara. Jadi langsung dibuat surat pemberhentian sementara, ya. Ya, tanggal itu ya, tanggal 3 ya. Jadi dalam hal ini tentu belum ada hasil hukum yang bersangkutan, betul. Jadi kita ini karena saat itu kita berikan pemberhentian sementara tanggal 3 ya, tahun 2022 November, dan ada hasil terampil juga sambil menunggu, ya, investigasi proses hukum yang tetap berjalan. Ya, jadi artinya kita dari manajemen ini sangat intens untuk menanggapi masalah ini, ya. Ya, masalah siang, ya. Orang tua yang bersangkutan ada dokumennya. Saya tutup, ya. Itu langsung ketemu kami, ya. Dan kita terima di ruangan di bawah, ya. Dan model SCM. Kebetulan saya juga ada beberapa, ya, pihak terkait yang, dan itu kita mendiskusikan, ya, menceritakanlah tentang kejadian. Dan ini kita juga ada kita memberikan tentu proses karena beliau ingin tahu gimana. Nah, ya kita proses itu sesuai dengan hukumnya, Pak, itu berjalan. Jadi kita selalu proses itu ada beberapa yang harus kita sesuai dengan SOP, ya, atau sesuai proses yang berjalan, tentu tidak langsung melakukan action, dan kita tetap ada beberapa yang perlu, yaitu pada tanggal 15 ya, November berarti lalu, ya, telah diperiksa si yang bersangkutan dengan ini dari komite etik, ya, komite etik dari rumah sakit Leningrad, yang isinya yaitu adanya pelanggaran berat, ya, sehingga komite etik memberikan rekomendasi kepada tuan DP untuk pencabutan wewenang klinis sementara. Kita punya ada, dan juga adanya pembinaan etik oleh atasan. Dan tentu karena ini rumah sakit di bawah komite etik provinsi, yaitu komite etik namanya MKEK, Majelis Komite Etik PPNI, artinya Himpunan Perawat Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Jadi kita mengirimkan berita acara ini. Keluarlah hasil tindak lanjut dari rekomendasi penulisan tersebut 17 November, ya, berarti baru, ya. Yaitu pertama, pencabutan wewenang klinis sementara dengan menempatkan yang bersangkutan di unit non pelayanan. Artinya memang dari awal sudah dipindah juga, ya, sementara, ya, diberhentikan sementara. Dan selanjutnya akan dievaluasi untuk pemulihan kewenangan klinis. Dan yang kedua, sama hasilnya yaitu pembinaan etik oleh atasan. Dan juga sama, yaitu dilakukan pemeriksaan etik oleh Majelis Etik, ya, Provinsi Jambi, ada Mampir juga. Terakhir, untuk kita berkesimpulan dari semua proses ini, pihak rumah sakit dari Matahir, ya, itu tidak pernah ada pembiaran laporan tersebut. Artinya kita melakukan proses sesuai dengan aturan. Jadi kita Matahir tidak ada membiarkan, jadi tidak ada membiarkan
dan sampai hari ini juga itu masih berlanjut. Kami ya dari jajaran ya, terutama yang ada di Matahir, melakukan seluruhnya sesuai dengan proses dan prosedur yang ada. Mungkin itu yang bisa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, itu kan berdasarkan pemberitaan dan pengakuan oleh ayah kota bahwasanya saat bertemu orang ibunya yang bertemu dengan bapak pada waktu itu, bapak disebut cenderung untuk tidak menyarankan untuk tidak melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kita mohon klarifikasi soal itu. Dan yang kedua, apa sistem yang akan dibangun oleh Matahir dalam untuk kasus seperti ini tidak terjadi di ruang publik dan di instansi pemerintahan. Ini sangat miris. Kemudian kita akan menyayangkan ketika masalah ini terjadi, Pak Dirut tidak siap untuk dikonfirmasi. Terima kasih. Fotonya ada ya, jadi ada foto ya. Nah, ibunya bapak ya. Dan kami tidak pernah melarang keluarga atau ibu bapaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga. Karena kami hanya menerangkan saat itu adalah proses yang kami ambil langkah-langkah kami sebagai manajemen. Itu tidak benar ya. Sudah juga saya sampaikan tadi di awal, kita tidak. Kalau itu kan haknya keluarga, kita tidak boleh mengekang hak keluarga. Ya. Yang kedua, ya, langkah kami tentu sesuai dengan wewenang yang kami punya, menindaklanjuti dan seterusnya dengan ada data-data yang sesuai dengan SOP kita. Dan untuk membentengi ke depan, terima kasih atas masukan, kita harus memberikan pengawasan yang lebih ketat. Ya, kita mungkin akan menambah sedikit segala macam. Itu kan secara teknis tetap dan juga menjadi masukan untuk diskusi ke depan. Dan insya Allah ke depan, ya pengawasan yang ketat. Mungkin itu saja ya. Ini mungkin yang ditanya orang pertama status pelakunya apa? Apakah ASN atau apa? Ini saya tanyakan kepada Pak Sekda, karena tadi tidak ada jawaban. Kemudian Pak Sekda juga sudah menjelaskan bahwa akan menurunkan jenis sekolah untuk melurusi masalah. Apakah sudah ada rekomendasi Pak dengan pihak Covid? Kemudian terakhir sanksi dari Covid, kemudian kalau memang kasus hukum berjalan dan akhirnya kita juga melakukan di settingan bersama. Itu aja. Untuk proses tentu kami harus menyelesaikan dulu ya SOP yang kami buat, terutama yang tadi saya bacakan ya, mulai dari etik, mulai dari segala macam. Kita harus memperkuat data ini untuk melaporkan untuk kepada atasan kami. Kalau untuk sanksi ya, untuk sanksi tergantung dari pembuktian yang ada di sini. Dari Medipa, mungkin saya mendengar dari Pak Direktur tadi kalau sampai akhir yang bicara itu Bapak ini seperti Pak dalam seperti orang penyidik. Mungkin Bapak sendiri akan menjelaskan ke pihak kepolisian yang saat ini sudah dilaporkan Pak. Dan saya tanya Pak, itu orang operasi itu benar atau tidak, itu aja Pak. Itu saya tidak pentingnya panjang lebar seperti Bapak jelaskan, karena itu sebenarnya pihak kepolisian juga dan tekanan juga dari pihak Matahir kalau itu memang ya mungkin ditindak aja Pak benar itu. Dan kedua Pak, ini sumber edar ya, benar atau tidak Pak, ini kan pertanyaan. Diduga ada, benar tidak Pak ya, diduga ada oknum dari Pak Matahir ini minta uang kepada pihak yang pelaku ini Pak, sehingga untuk menutup kasus. Benar tidak Pak? Itu. Tidak ada tahu Pak. Tidak ada tahu. Jadi kalau ada laporan yang tahu, itu aja Pak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini ada, ya. Itu tidak kita akan buka, tapi saya menunjukkan adanya yang isinya tentu pencabutannya di sini ya. Tanggal 15 November itu pencabutan WW6 dari tulis untuk sementara dari yang bersangkutan. Itu hukuman yang di sini yang dibuat. Dan tentu ada pembinaan. Dan juga ini karena ini etiknya dari Rumah Sakit Raja Matahir, usulnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi belum selesai, yaitu kepada MKK Komisi dari BPNI. Organisasi yang berwenang juga melakukan ini. Kalau seandainya nanti ini yang sudah kita dapat, tergantung rekomendasinya apa. Apakah dia nanti naik lagi atau tidak, itu kita lihat. Dan karena harapannya tentu kita tidak ada apa namanya, walaupun ini sama saya lengkap kan. Cuma yang saya simpulkan hari ini adalah beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama. Jadi artinya kita tidak juga boleh intervensi. Sebagai manajemen tidak boleh intervensi dalam pemeriksaan dan hal yang lain. Jadi kita saja silakan ya. Artinya kita memberikan ruangan kepada yang lain. Kalau saya kan walaupun direktur, tentu saya ada perangkat yang harus melakukan investigasi sendiri. Gitu, Bang. Untuk korban sendiri dari RSUD Manggarai sendiri ada nggak melakukan pendampingan atas trauma yang dialami oleh korban sejauh ini? Kemudian ini Pak, ada titipan dari kawan-kawan. Ini aksi pelaku yang keberapa kali ini? Apakah ini baru pertama kali atau kedua kali atau keberapa kali? Apa pelecehannya? Tentu itu dalam materi penyidikan, materi penyidikan, materi pemeriksaan. Kita hanya mendapatkan laporan dari yang bersangkutan atau anak mahasiswa. Tapi kalau untuk materi kita sebutkan, tentu kan belum ada resumenya. Artinya ini adalah materi dari penyidikan. Jadi kalau masih ada ya, insya Allah ya kita klarifikasi. Satu komite ya, wadah pendamping dari Matahir. Yang penting tentu memberikan sesuai dari amanah, komitmen bersama bagaimana pelayanan berkualitas, ya, pelayanan yang berkualitas.